Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sepenja jaya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana cara menentukan KPK dan FPB, di mana materi ini sudah pernah kalian pelajari pada saat kalian di SD atau di MI. Baik, sebelum kita menentukan KPK dan FPB, ada baiknya kita bersama-sama memahami apa itu KPK dan FPB. Kita mulai dari yang pertama adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Saya berikan contoh, misalkan saya punya kelipatan dari 3. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan dari 3. Kemudian kalau saya tanyakan lagi, misalkan kelipatan dari 4, berarti bilangannya adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perhatikan dari bilangan-bilangan kelipatan 3 dan 4 tadi, coba kalian cari bilangan yang sama. 12. Ini sama atau persekutuan. Di kelipatan 3 ada 12, kelipatan 4 ada 12. Ini persekutuan ya, sama. Kemudian ada bilangan yang sama lagi, yaitu bilangan 24. Nah, yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan terkecil, berarti kamu lihat tadi ada dua bilangan yang sama, 12 dan 24. Tetapi yang dimaksud KPK adalah terkecil. Berarti yang kita ambil adalah yang bilangan 12, karena 12 ini kan lebih kecil dari 24. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Dengan contoh tadi, dengan keterangan contoh tadi, dapat kita simpulkan bahwa KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Begitu ya. Inilah pengertian dari KPK. Mungkin kalian selama ini pengertian KPK hanya menyebutkan kepanjangannya, kelipatan persekutuan terkecil, tetapi belum memahami apa sebenarnya KPK. Begitu. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah FPB, atau kalian biasanya sering menyebut dengan faktor persekutuan terbesar. Mari kita pelajari apa sih sebenarnya faktor persekutuan terbesar itu. Kita mulai dari kata faktor. Saya berikan contoh faktor dari 20. Cara yang paling gampang untuk menentukan faktor dari 20 adalah silahkan kalian cari perkalian yang hasilnya 20 sama dengan 20. 1 kali 20, 2 kali 10. Masih ada satu lagi, yaitu 4 kali 5. Nah, faktor dari 20 berarti 1, 2, 4, 5, 10, 20. Inilah faktor dari 20.
Contoh lagi misalkan faktor dari 30. Caranya sama seperti tadi. Silahkan kalian cari perkalian yang hasilnya sama dengan 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, dan satu lagi ada 5 kali 6. Berarti faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Inilah faktor dari 30. Sekarang kalian perhatikan persekutuannya atau bilangan-bilangan yang sama dari faktor dari 20 dan faktor 30. Ada bilangan 1, ini sama, bilangan 2, kemudian ada bilangan 5, dan satu lagi adalah bilangan 10. Terbesar. Jadi dari beberapa bilangan yang sama, silahkan kamu ambil bilangan yang terbesar. Ada 1, 2, 5, 10. Berarti yang terbesar adalah 10. Maka yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 30 adalah 10. Dari contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Dengan cara gampangnya tadi, yang namanya FPB itu berarti cari bilangan yang terbesar, ya, yang terbesar. Begitu untuk FPB, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan poin B. Tadi poin A-nya kan pengertian KPK dan FPB. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya adalah menentukan KPK dan FPB. Yang paling sering digunakan di SD atau di MI adalah menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Kalian masih ingat bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan faktorisasi prima itu nanti pembaginya adalah bilangan prima. Bagi contoh, tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 30. Tidak mungkin kita menggunakan cara seperti tadi pada saat pembahasan pengertian tadi. Itu adalah cara manualnya ya, hanya untuk membuktikan KPK itu sebenarnya seperti ini, FPB itu seperti ini. Itu hanya untuk pembuktian. Tetapi untuk menentukan KPK dan FPB tidak mungkin kita menggunakan cara yang tadi, karena kalau bilangannya besar maka nanti kelipatannya juga akan besar. Untuk itu ada yang namanya faktorisasi prima dan pohon faktor untuk membantu menentukan KPK dan FPB. Baik, kita ingat kembali materi di SD atau di MI menggunakan pohon faktor. Misalkan 20 dibagi dengan bilangan prima ya. Yang paling kecil dulu kan 2. Berarti dibagi 2 dulu bisa enggak? Kalau bisa ya dibagi 2. Bagi 2 sama dengan 10. Kemudian dibagi 2 lagi bisa enggak? Oh, ternyata bisa. 10 bagi 2 sama dengan 5. Maka 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Bisa kita sederhanakan, ditulis 20 sama dengan, ini ada 2 kali ya, 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 kali 5.
Kemudian sekarang yang 30 bagi 2 bisa ya, ketemu 15. 15 bagi 2 bisa enggak? Tidak, berarti dibagi 3. Bilangan prima selanjutnya kan 3, bagi 3 sama dengan 5. Untuk itu 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Cukup ya? Tidak bisa disederhanakan lagi, berarti cukup ditulis seperti ini, 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan KPK? Kita pindah dulu, misalkan 20 ini tadi 2 pangkat 2 kali 5. Yang 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Perhatikan cara menentukan KPK. Untuk KPK, kamu perhatikan ini. Yang 20 ada 2 pangkat 2, yang 30 ada 2. Ini kan ada bilangan sama, bilang pokoknya sama. Maka kalau KPK diambil pangkat yang tertinggi. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1. Asal usulnya kan 2 pangkat 1 ini. Berarti yang diambil adalah pangkat tertinggi, 2 pangkat 2. Kemudian 3, meskipun tidak ada yang sama tetap diambil ya. Kalau KPK tetap diambil, kalikan 3. 5, ini sama-sama pangkat 1. Ini 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 1. Sama pangkatnya, berarti diambil salah satu saja, berarti 5. Nah, kalau kita selesaikan 2 pangkat 2 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 12. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi KPK dari 20 dan 30 adalah 60. Kemudian sekarang untuk FPB. Kalau FPB syaratnya adalah harus sama, harus ada sama. Misalnya 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1. Ini kan ada bilangan pokok yang sama. Maka yang diambil kalau FPB adalah pangkat yang kecil, yang kecil. Ini ada 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, berarti yang 2 pangkat 1 diambil, atau 2. Tulis 2 gitu aja. 3. Di sini ada 3, di sini tidak ada 3, maka tidak diambil. Lewat ya. Terus ini 5, ini 5. Nah, sama-sama pangkat 1, ya diambil salah satu karena pangkatnya sama. Berarti yang terendah kan 5 pangkat 1, atau yang kecil 5 pangkat 1. Nah, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi FPB dari 20 dan 30 adalah 10. Demikian tadi caranya. Saya ulangi ya, untuk KPK kalau ada bilangan yang kembar ambil pangkat tertinggi. Tidak kembar tetap diambil, misalnya 3 tadi tetap diambil. Begitu untuk KPK. Kalau untuk FPB khusus bilangan-bilangan yang kembar-kembar tadi, yang persekutuan tadi, yang sama tadi ya. Ini ada 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 1, tetapi diambil yang terendah, yang pangkatnya kecil, berarti 2. 3 tidak diambil karena tidak kembar dengan tadi ya. Terus 5 pangkat 1, 5 pangkat 1. Ini sama, ambil pangkat yang kecil, sama-sama pangkat 1 ya ambil salah satu, 5. Begitu untuk bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan pohon faktor. Semoga bisa dipahami ya. Baik, untuk lebih memahami, kita pelajari lagi satu contoh. Bilangannya agak saya besarkan. Misalkan tentukan KPK dan FPB dari 40 dan 100. Caranya sama, kita gunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Kita mulai dari 40, bisa dibagi 2 sama dengan 20. 20 masih bisa dibagi 2, 10, hasilnya 10.
10 dibagi 2, 5. Nah, ini sudah selesai ya, karena 5 itu bilangan prima, jadi selesai. Untuk 40 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 5. Kalau kita sederhanakan, 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 kali 5. Untuk yang 100, kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2, bisa, sama dengan 50. 50 dibagi 2 lagi juga bisa, sama dengan 25. 25 dibagi 2 tidak bisa. Kemudian dibagi 3 juga tidak bisa. Maka bilangan prima selanjutnya adalah 5. Kita bagi 5, oh ternyata bisa, sama dengan 5. Ini selesai karena hasilnya sudah bilangan prima, maka sudah tidak bisa dibagi lagi. Untuk itu yang 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5. Kalau kita sederhanakan berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Kita pindah dulu, misalkan 40 tadi 2 pangkat 3 kali 5. Yang 100 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ini kita pindah saja ya, hanya memindah. Kemudian kita tentukan KPK. Tadi KPK kalau bilangannya sama, bilangan pokoknya sama atau kembar lah bahasanya, maka diambil pangkat yang tertinggi. Ini ada 2, ini ada 2. Ambil pangkat yang tertinggi, berarti ambil yang 2 pangkat 3. Ini 5, bilangan pokoknya 5, ini bilangan pokoknya 5. Ambil pangkat tertinggi. Ini 5 pangkat 1, ini 5 pangkat 2, berarti yang 5 pangkat 2. Kemudian diselesaikan. 2 pangkat 3, hati-hati ya. 2 pangkat 3 ini biasanya kalian terjebak langsung jawab 6 gitu. Salah ya, yang benar 2 kali 2 kali 2, berarti ada 8. Kemudian yang ini 5 pangkat 2, berarti 5 kali 5 adalah 25. Sehingga 8 kali 25 sama dengan 200. Jadi KPK dari 40 dan 100 adalah 200. Kemudian FPB. Tadi FPB khusus yang bilangan pokoknya sama ya, yang kembar, khusus yang kembar, dan diambil pangkat kecil, terkecil atau terendah. Contoh, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2, berarti pangkat yang kecil yang diambil, berarti 2 pangkat 2. Ini ada 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, berarti ambil yang 5 pangkat 1, atau kita tulis dengan 5. Kita selesaikan. 2 pangkat 2 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi FPB dari 40 dan 100 adalah 20. Demikian tadi 2 contoh bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan bantuan pohon faktor. Semoga bisa dipahami, dan selanjutnya nanti kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Selanjutnya kita pelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. Saya kira kalian juga sudah tidak asing dengan soal-soal seperti ini, karena di SD cukup banyak soal berkaitan dengan FPB. Salah satu contohnya, Humairah mengatur bunga plastik untuk dijual kembali. Ada 30 tangkai mawar dan 24 tangkai bunga bakung.
kedua bunga ditempatkan dalam vas dengan jumlah dan komposisi yang sama. Pertanyaan yang pertama, berapa vas yang dibutuhkan Humairah? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, berapa jumlah setiap bunga per vas? Karena ini soal berkaitan dengan FPB, maka langkah pertama adalah kalian cari, kalian tentukan FPB-nya. FPB dari 30 dan 24. Kalau kalian hitung baik dengan cara manual, kalau ini bilangannya kecil, atau dengan cara pound faktor, maka FPB dari 30 dan 24 adalah 6. Nah, ketika FPB sudah ketemu, maka pertanyaan A ini sudah terjawab. Berapa vas yang dibutuhkan Humairah? Berarti vas bunga yang dibutuhkan Humairah adalah 6 vas bunga. Sama dengan FPB-nya ini. Sudah ketemu ya. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah setiap bunga dalam satu vas? Per vasnya, per wadahnya itu ada berapa bunga mawar, ada berapa bunga bakung. Tadi untuk bunga mawar ada 30 tangkai, maka tinggal dibagi dengan FPB-nya saja, dibagi 6. Sama dengan 5 tangkai. Untuk mencari bunga bakung caranya sama, berarti 24 dibagi FPB dibagi 6 sama dengan 4 tangkai. Berarti kesimpulannya dalam satu wadah atau dalam satu vasnya itu di dalamnya ada 5 tangkai mawar dan 4 tangkai bakung, bunga bakung. Begitu ya untuk soal cerita berkaitan dengan FPB. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya adalah poin C, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Mungkin kalian di SD atau di MI masih ingat dengan tipe soal KPK atau FPB. Salah satu contohnya adalah Amir memancing setiap 4 hari sekali dan Andi setiap 5 hari sekali. Jika hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 mereka memancing bersama-sama, pada hari dan tanggal berapakah mereka akan memancing bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Biasanya dulu di SD atau di MI ini hanya mencari tanggal ya, tanggal, bulan, tahun. Tapi untuk kali ini saya mencoba, ini termasuk soal yang tingkat kesulitannya lumayan tinggi ya. Ini saya gabungkan. Nanti kita bersama-sama mencari hari, tanggal, bulan, tahun. Secara umum soal ini berkaitan dengan KPK. Saya kira kalian juga sudah tidak asing dengan soal seperti ini. Maka langkah yang pertama adalah kalian tentukan KPK-nya dulu. KPK dari 4 dan 5. Karena tadi Amir 4 hari sekali, Andi 5 hari sekali. Cari saja KPK-nya berapa. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kalau kalian cari KPK-nya adalah 20. Untuk itu, untuk menentukan tanggal, berarti 20 hari setelah tanggal 21 Juli 2020. Intinya seperti itu. Silahkan kalian rumuskan sendiri cara menghitung 20 hari setelah tanggal 21 Juli 2020 itu bagaimana, silahkan. Banyak sekali caranya. Tetapi ada salah satu cara yang langsung
buat seperti ini. Ini 21, ini tanggal tadi mancing bersama-sama, ditambah KPK-nya, tambah KPK 20, berarti 41 dikurangi 31. Kenapa ini 31? Karena bulan Juli itu ada 31 hari. Saya ulangi ya. Jadi yang pertama ini adalah tanggal pertemuan pertama, jadi memancing bersama-sama tanggal 21, kemudian ditambah KPK tadi ketemunya 20 dikurangi 31. 31 itu adalah usia bulan Juli. Bulan Juli itu usianya ada 31 hari. Sehingga kalau kita kurangi dan kita tambahkan 21 tambah 20 itu 41. 41 dikurangi 31 sama dengan 10. Ingat, ini sudah melewati bulan Juli, berarti bulan berikutnya adalah Agustus. Jadi tanggalnya mereka akan memancing bersama-sama lagi untuk kedua kalinya adalah 10 Agustus 2020. Itu cara menentukan tanggal, bulan, tahun. Kalian caranya tidak harus seperti ini ya, bebas. Silahkan dirumuskan sendiri. Yang penting intinya adalah 20 hari setelah tanggal 21 Juli 2020. Silahkan kalian buat sekreatif mungkin. Mungkin kalian punya cara lain, silahkan dituliskan saja. Selanjutnya kita menentukan hari. Tentunya intinya berarti 20 hari setelah hari Selasa. 20 hari setelah hari Selasa. Mungkin kalian cara yang pertama menghitung secara manual, berarti 20 hari setelah hari Selasa itu dihitung satu-satu gitu sampai 20 hari. Itu ya kalau ini hanya 20 hari. Kalau misalkan 1000 hari atau 50.000 hari, kita tentunya tidak mungkin menghitung secara manual. Kalau kalian masih ingat di soal-soal Olimpiade SD itu ada pertanyaan gini, 1000 hari setelah hari Minggu adalah hari titik-titik. Ini kan kita tidak mungkin menghitung sampai 1000 hari kan gitu. Nah, sebenarnya caranya cukup mudah. Jadi yang namanya hari itu setiap 7 hari itu kan kembali lagi. Misalnya hari ini Selasa, berarti 7 hari berikutnya kan hari Selasa lagi. Dengan kata lain, berarti caranya sebenarnya tinggal dibagi dengan 7 saja. Berarti 20 hari dibagi 7 sama dengan 2. Kan 14 ini. Kalau 2 kan baru 14, berarti sisa 6. Nah, yang dihitung adalah sisanya. Jadi sama halnya 6 hari setelah hari Selasa. 6 hari setelah hari Selasa, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Begitu ya. Jadi mereka akan memancing bersama-sama lagi pada hari Senin 10 Agustus 2020. Sekali lagi saya tegaskan ya, yang dihitung hanya sisanya. Misalkan 1000 hari setelah hari Selasa, ya berarti 1000 itu dibagi 7. Bagi 7, nanti sisanya berapa? Nah, sisanya itulah yang dihitung, hanya sisanya itu ya. Tidak semuanya, nanti tidak selesai. Sisanya itu yang dihitung. Misalnya sisa 3 hari ya berarti ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Kebetulan tadi sisanya adalah 6. Karena 20 dibagi 7 sama dengan 2, sisa 6. 6 hari setelah hari Selasa kalau kita hitung itu adalah hari Senin. Begitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat chatting ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak. Silahkan jangan takut, jangan malu untuk bertanya, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sepenja Jaya.